Pasien yang membutuhkan permanent pacemaker adalah satu. Jenis PPM ada tiga, yaitu yang kapan mungkin dibutuhkan pemacuan dalam penggunaan permanent pacemaker atau PPM adalah Hai, kalian sedang menyaksikan Ojan, obrolan seputar jantung. PPM itu adalah singkatan dari permanent pacemaker. Artinya adalah suatu alat khusus yang disebut pacemaker atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pacu jantung yang ditanam secara permanen di bawah kulit, umumnya di sekitar dada kanan atau kiri, dengan adanya kabel ke jantung untuk memacu jantung agar jantungnya dapat berdenyut dengan lebih baik. Pasien yang membutuhkan permanent pacemaker adalah satu pasien yang denyut jantungnya terlalu lambat sehingga perlu dibantu denyut jantungnya dengan pemacuan yang terus-menerus atau pemacuan yang kalau dibutuhkan. Kedua adalah pasien yang mungkin saat aktivitas denyut jantungnya tidak bisa mengikuti kebutuhan tubuh sehingga dibantu pemacuan sehingga saat aktivitas pasiennya tidak terlalu capek atau tidak sesak saat aktivitas. Dan yang ketiga adalah pasien-pasien yang mempunyai jenis gagal jantung tertentu di mana jantungnya tidak sinkron sehingga perlu dipacu sehingga jantung kerjanya lebih sinkron yang disebut PPM yang resinkronisasi. Jenis PPM ada tiga, yaitu yang satu adalah yang kabel satu yang disebut single chamber pacemaker, biasanya dibutuhkan kalau memang hanya membantu denyut jantungnya agak terlalu lambat. Yang kedua adalah pacu jantung yang dua kabel, ya, di mana dibutuhkan untuk pasien-pasien yang satu terlalu lambat atau kurang denyut jantungnya saat aktivitas sehingga pasien tersebut bisa aktivitas lebih baik karena kebutuhan denyut jantungnya mungkin tidak cukup bila dari jantung itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang jenis pacu jantung atau PPM yang disebut CRT, di mana ada tiga kabel dari serambi, bilik kanan dan bilik kiri dipacu ketiga-tiganya secara sinkron. Ini untuk jenis pasien dengan gagal jantung tertentu sehingga dapat mensinkronkan kerja jantungnya sehingga keluhan gagal jantungnya akan berkurang. Mau itu adalah pemacuan yang satu kabel, dua kabel atau tiga kabel, itu tergantung kebutuhannya, tapi umumnya pemasangan adalah kurang lebih sama, di mana dilakukan sayatan kecil di bahu kanan atau bahu kiri sebelah sini, dimasukkan kabel, baik itu satu, dua atau tiga kabel ke jantung, ditempatkan di tempat yang khusus yang dibutuhkan. Nah, itu disambungkan dengan suatu baterai yang disebut generator, dan generator itu kemudian ditanam di bawah kulit. Setelah itu lukanya dijahit kembali sehingga semuanya ada di bawah dalam tubuh atau di bawah kulit pasien. Ya, pastinya ada sedikit larangan, tapi itu hanya minimal. Salah satu contoh karena ada alat di sini, jelas olahraga yang fisik, yang ada kontak fisik tidak dianjurkan. Seperti contohnya martial arts atau bela diri karena kemungkinan takutnya terpukul. Bola juga ada, harus hati-hati ya karena takut kena bola atau kena tendang. Ya, jawaban singkatnya adalah ya. Karena pemakaian pacemaker itu adalah karena suatu keadaan jantung yang mungkin tidak bisa kembali normal. Untuk masyarakat agar tahu kapan mungkin dibutuhkan pemacuan dalam penggunaan permanent pacemaker atau PPM
adalah bila timbul keluhan seperti yang tadi saya sudah sebutkan, satu pingsan, denyut jantung yang terlalu lambat yang bikin keluhan, ya seperti cepat capek, atau bahkan aktivitasnya jadi kurang maksimal, atau pasien dengan gagal jantung di mana sedikit-sedikit perlu pengobatan yang cukup banyak dan ada sesak nafas yang cukup berat atau kaki yang bengkak. Pasien-pasien demikian mungkin dapat dibantu dengan pemasangan permanen pacemaker.